Bagi Bapak Ibu 60 tahun ke atas, Bapak Ibu sering buang air kecil di malam hari. Cukup lakukan ini. Insya Allah langsung sembuh. Tapi sebelum saya mengungkap rahasianya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tulis pendapat kalian Bapak Ibu di kolom komentar. Dan Bapak dan Ibu, berapakah usia Anda sekarang? Dan dari kota manakah Anda menonton? Silakan tulis di kolom komentar. Peringatan darurat dan sangat krusial untuk Anda yang setiap malam harus mempertaruhkan nyawa, meraba-raba dalam kegelapan hanya karena kandung kemih yang terus memaksa Anda terbangun berulang kali menuju kamar mandi. Mungkin selama ini Anda yang hidup di masa pensiun ini menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar, sebuah kutukan alami karena usia yang terus bertambah tua dan tubuh yang mulai melapuk. Namun, sadarkah Anda bahwa rutinitas malam hari itu adalah sebuah permainan mematikan yang sedang mengintai nyawa Anda? Bagaimana jika sebenarnya ada cara sederhana untuk menyelamatkan diri Anda dari ancaman kematian tragis akibat terjatuh di kamar mandi dan membantu Anda tidur lebih nyenyak mulai malam ini juga? Hari ini, saya, Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia, ingin mengajak Anda menyadari sebuah ancaman fatal tentang kelangsungan hidup tubuh kita. Rahasia bertahan hidup ini tidak membutuhkan obat kimia yang akan menghancurkan ginjal Anda, tidak memerlukan tindakan operasi yang berisiko membuat Anda lumpuh, dan tidak mengharuskan Anda membuang tabungan pensiun Anda untuk bolak-balik ke rumah sakit. Semua protokol keselamatan nyawa yang akan kita bahas dapat dilakukan sendiri di rumah dengan langkah yang sangat sederhana, namun menentukan hidup dan mati. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam jurang ketakutan ini, saya ingin bertanya dengan jujur kepada Anda, menatap langsung ke dalam mata Anda. Tadi malam, di tengah dinginnya udara malam yang menusuk tulang, berapa kali Anda terbangun dengan jantung berdebar untuk buang air kecil? Apakah 1 kali, 2 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali sampai membuat tubuh renta Anda gemetar karena tidur yang hancur berantakan? Ketika hal itu terjadi, apakah Anda hanya menarik napas panjang, menahan rasa dingin di lantai rumah Anda, lalu berkata pasrah di dalam hati bahwa ini pasti karena Anda sudah mendekati liang lahat? Banyak warga senior di seluruh penjuru negeri berpikir demikian, pasrah menunggu waktu. Mereka menahan siksaan tidak nyaman itu dan menganggapnya sebagai tiket antrian menuju panti jompo. Padahal kenyataannya, Anda sedang berjalan di atas jurang kematian setiap malamnya. Beberapa waktu yang lalu, seorang wanita lanjut usia dari pinggiran kota datang ke tempat praktik saya dengan tubuh bergetar hebat. Usianya 76 tahun. Kita sebut saja beliau Nyonya Barbara. Secara penampilan luar, beliau terlihat seperti pensiunan pada umumnya, rapi dan mencoba terlihat tegar. Namun ketika duduk di depan saya, wajah Nyonya Barbara sepucat mayat, matanya cekung dan memancarkan teror ketakutan yang luar biasa. Saya kemudian bertanya dengan tegas namun penuh empati, ancaman apa yang sebenarnya membuat nyawanya seakan terancam? Jawaban beliau sangat sederhana, tetapi menyuarakan ketakutan terbesar setiap manusia lanjut usia. Beliau berkata bahwa beliau sangat ketakutan setiap kali matahari terbenam. Malam hari adalah monster baginya. Setiap malam beliau bisa terbangun 4-5 kali dalam keadaan nyawa belum terkumpul penuh hanya untuk buang air kecil. Dalam keadaan setengah sadar, di lorong rumahnya yang gelap dan sepi, beliau harus menyeret kakinya perlahan menuju kamar mandi. Beberapa kali kakinya tersandung karpet dan beliau nyaris terjatuh menghantam kerasnya lantai ubin. Bayangkan betapa mengerikannya situasi itu. Bagi seorang lansia, terjatuh di malam hari bukan sekedar memar, itu adalah vonis mati. Tulang panggul yang hancur berkeping-keping, operasi yang gagal, infeksi paru-paru di ranjang rumah sakit, hingga akhirnya berakhir tragis di ranjang panti jompo sendirian tanpa keluarga. Akibat teror malam hari itu, siang harinya Nyonya Barbara selalu merasa seperti mayat hidup yang kelelahan. Ketika sedang duduk di sofa, beliau sering pingsan tertidur tanpa disadari, tubuhnya menyelah. Beliau menangis ketakutan, membayangkan jangan-jangan otaknya sudah mulai membusuk dan demensia mulai menyerang. Ketakutan akan kehilangan kemandirian, ketakutan akan menjadi beban bagi anak-anaknya yang sibuk bekerja, membuat beliau semakin dihantui kecemasan mematikan setiap kali malam tiba. Saat mendengar cerita mengerikan itu, saya yakin sebagai sesama warga senior yang sedang berjuang bertahan hidup, Anda pasti merasakan getaran ketakutan yang sama. Mungkin Anda atau pasangan Anda yang terbaring di sebelah Anda sedang mengalami ancaman kematian serupa. Jika iya, ketahuilah bahwa Anda sedang berada di ujung tanduk, tapi Anda tidak sendirian. Kondisi sering buang air kecil di malam hari yang mencekik nyawa ini dikenal dengan istilah medis nokturia. Ancaman ini sangat brutal dan tidak kenal ampun menyerang usia lanjut. Banyak lansia yang pasrah dan menganggapnya sebagai hukuman tua yang harus diterima menuju kematian.
Padahal, gangguan tidur yang menyiksa terus-menerus ini perlahan-lahan sedang mematikan organ-organ vital di dalam tubuh Anda. Tidur malam yang nyenyak bukan sekedar istirahat. Itu adalah satu-satunya waktu bagi otak dan jantung Anda untuk bertahan dari kerusakan fatal. Saat kita tidur terlelap, tubuh melakukan proses pembersihan racun mematikan di otak. Jika tidur terus-menerus diinterupsi oleh rasa ingin kencing, racun-racun itu menumpuk di otak Anda. Dalam jangka waktu yang tidak lama, hal tersebut akan menghancurkan sel-sel memori, merusak keseimbangan tubuh yang berujung pada jatuh fatal, dan mencabut paksa kualitas hidup Anda. Belum lagi, risiko tersandung di kegelapan malam saat menuju kamar mandi. Saya tegaskan sekali lagi, bagi Anda yang tulangnya sudah keropos, patah tulang panggul adalah hukuman mati yang tertunda. Anda tidak akan pernah berjalan normal lagi, kemandirian Anda dirampas selamanya, dan Anda akan berakhir mengenakan popok di kursi roda. Namun, sebagai Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia, saya membawa kabar keselamatan dari jurang kematian ini. Kondisi mematikan ini tidak boleh dibiarkan membunuh Anda pelan-pelan. Dalam banyak kasus yang saya tangani, taktik bertahan hidup dan perubahan kebiasaan yang radikal dapat menyelamatkan nyawa Anda malam ini juga. Hal inilah yang menjadi mujizat keselamatan bagi Nyonya Barbara. Setelah memahami bahwa tubuhnya sedang berkhianat dan mematuhi protokol keselamatan yang sangat ketat, teror bangun malam beliau berhasil dihancurkan. Tidur beliau kembali seperti benteng pertahanan yang kuat. Tubuhnya kembali bernafas lega dari ancaman kelelahan ekstrem. Keselamatan itu diraih tanpa pil beracun dan tanpa pisau bedah yang menakutkan. Melihat lolosnya Nyonya Barbara dari cengkraman panti jompo, saya bertekad bahwa Anda yang membaca ini juga harus selamat. Karena itu, hari ini saya akan membongkar rahasia bertahan hidup ini kepada Anda. Kita akan membahas protokol darurat yang berfokus pada cara mengendalikan tubuh Anda yang mulai rusak termakan usia. Ini bukan sekedar meredakan gejala kencing, ini adalah pertempuran untuk mengembalikan kendali tubuh Anda. Sebelum masuk ke medan perang utama, Anda harus sadar satu hal mengerikan. Tubuh Anda yang menua sedang kehilangan kendali. Pada masa muda, sistem cairan Anda bekerja sempurna, namun sekarang alarm internal Anda telah rusak parah. Ginjal Anda membelot dan terus memproduksi lautan urin di malam hari, seolah-olah Anda sedang berlari di siang bolong. Inilah alasan utama mengapa Anda disiksa untuk terus terbangun dan berjalan ke arah maut di kamar mandi. Selain pengkhianatan ginjal karena usia, ada kebiasaan bunuh diri yang tanpa Anda sadari terus Anda lakukan setiap hari. Pola minum yang sembarangan di malam hari, cairan mematikan yang menumpuk di kaki Anda, serta waktu menelan pil tekanan darah yang justru menjadi bom waktu di malam hari. Kesalahan fatal ini sering diabaikan, padahal ini adalah pemicu utama Anda berjalan ke arah bahaya di kegelapan. Kabar baiknya, karena racun ini berasal dari kebiasaan Anda sendiri, Anda memiliki kekuatan mutlak untuk menghentikannya sekarang juga. Jangan tunggu sampai Anda terpeleset dan tulang Anda hancur berderak di lantai kamar mandi. Jangan tunggu sampai otak Anda rusak karena kurang tidur. Bayangkan jika Anda bisa menutup mata malam ini tanpa dihantui teror kandung kemih. Bangun di pagi yang dingin dengan jantung yang berdetak kuat, memiliki energi untuk melawan sisa hari tanpa rasa lelah yang menggerogoti tulang. Tentu keselamatan itu akan menyelamatkan sisa hidup Anda dari ancaman ketergantungan pada orang lain. Itulah misi penyelamatan kita hari ini. Bukan sekedar menahan pipis, tetapi menyelamatkan sisa umur Anda dari malapetaka. Pada bagian hidup dan mati ini, kita akan masuk pada protokol keselamatan pertama yang absolut, yang jika diabaikan akan membawa Anda kembali ke dalam teror malam hari. Langkah pertama yang memisahkan antara tidur nyenyak dan kematian akibat kelelahan adalah menghentikan masuknya cairan ke dalam tubuh saat matahari terbenam. Banyak lansia yang melakukan kebiasaan bunuh diri dengan meminum teh hangat atau memakan buah berair di depan televisi pada malam hari, mengira itu menyehatkan. Hentikan kegilaan itu. Tanpa Anda sadari, Anda sedang mengisi bom air di dalam perut Anda sendiri. Ginjal tua Anda tidak lagi mampu menghentikan produksi urin di malam hari. Jika Anda terus menuangkan air di malam hari, kandung kemih Anda akan meledak penuh dan memaksa Anda terbangun dalam keadaan bahaya. Anda harus meminum air layaknya unta di gurun pada pagi dan siang hari. Tetapi saat sore tiba, Anda harus menutup keran air tersebut secara drastis. Tujuannya adalah memeras ginjal Anda agar selesai bekerja sebelum Anda berbaring, sehingga kandung kemih Anda kosong dan Anda terhindar dari perjalanan maut ke toilet. Langkah keselamatan kedua adalah melawan gravitasi yang menumpuk racun cairan di kaki Anda.
Sepanjang hari, darah dan cairan turun merendam pergelangan kaki Anda, menciptakan bengkak yang mengerikan. Jika Anda langsung tidur dengan kaki bengkak itu, cairan mematikan itu akan merembes kembali ke jantung dan ginjal saat Anda berbaring, dan diubah menjadi urin yang akan membangunkan Anda secara paksa 1 jam kemudian. Anda harus melawan balik. Bicarakan dengan Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia atau dokter pribadi Anda untuk memindahkan jadwal bom diuretik itu ke pagi hari, agar efek kencingnya habis saat matahari masih bersinar. Langkah keempat, ini adalah perang mental melawan kandung kemih Anda sendiri yang sudah menjadi manja dan terlalu sensitif. Tidak semua rasa ingin kencing di malam hari berarti kandung kemih Anda mau meledak. Itu seringkali hanyalah sinyal palsu dari saraf yang mulai rusak. Jika setiap kali ada sinyal kecil Anda langsung melompat panik ke kamar mandi, Anda sedang melatih tubuh Anda untuk menjadi lemah. Lawan rasa itu. Ketika Anda terbangun, berbaringlah sekuat tenaga, cengkram selimut Anda, tarik napas dalam-dalam, dan tahan dorongan itu selama beberapa menit. Seringkali, sinyal palsu itu akan mereda dan Anda bisa kembali tidur tanpa harus menantang maut di lantai yang dingin. Langkah kelima, perhatikan napas Anda yang tercekik saat tidur. Dengkuran keras dan henti napas atau sleep apnea adalah cekikan mematikan yang membuat otak panik dan melepaskan hormon yang memaksa ginjal memproduksi lautan urin. Jika Anda tercekik saat tidur, Anda tidak hanya akan kencing berulang kali, tapi jantung Anda bisa berhenti berdetak selamanya. Atasi masalah napas Anda, maka teror kencing malam akan lenyap. Ingatlah, dengan nyawa Anda, perubahan ini adalah pertarungan harian. Anda sedang berperang melawan penuaan. Lakukan jadwal keselamatan ini dengan disiplin militer. Pagi hari, minumlah air sepuasnya agar sirkulasi Anda tidak mati. Sore hari, kurangi drastis. Malam hari, angkat kaki Anda seperti seorang prajurit yang sedang berlindung. Buang air kecil terakhir dengan tuntas, lalu berbaringlah dengan mental pemenang. Jangan menyerah pada usia, jangan menyerah pada keputusasaan. Tubuh Anda yang renta ini masih bisa dilatih untuk patuh jika Anda tidak menyerah pada rasa takut. Kemenangan atas teror malam hari ini bukan hanya soal tidur. Ini soal kemandirian Anda, harga diri Anda, dan nyawa Anda yang sangat berharga. Saya Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia memohon kepada Anda. Terapkan protokol ini demi nyawa Anda. Selamatkan diri Anda dari panti jompo, selamatkan diri Anda dari kursi roda, dan bangunlah esok pagi sebagai warga senior yang menang melawan kematian.